Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan kanal Kaji Nalar Latih bilangan berpangkat bagian yang kedua, sebagai kelanjutan dari kanal bilangan berpangkat bagian yang pertama. Yang belum sempat menyimak di kanal bilangan berpangkat bagian yang pertama, silahkan bisa disimak di Wahyudi AS Channel atau bisa diklik di link yang tertera di pojok kanan atas layar. Jangan lupa dibagikan ke teman yang lain. Berbagi tidak akan pernah rugi. File PPT bisa diunduh pada kolom deskripsi yang linknya sudah disiapkan. Oke, senang bersamai kalian dalam belajar. Tetap semangat, matematik is very easy. Oke, pada kanal Kaji Nalar Latih bilangan berpangkat bagian yang kedua ini, kita akan berfokus nanti pada bilangan pangkat 0, bilangan pangkat negatif, bentuk akar, dan notasi ilmiah atau bentuk baku ya. Oke, sebelumnya akan kita review dulu berkenaan dengan bilangan berpangkat. Masih ingat A kali A sebanyak N, A pangkat N, atau A pangkat N itu A kali A sebanyak N, dengan N bilangan bulat positif dan A-nya adalah bilangan real. Sifat bilangan pangkat positif yang sudah kita pelajari, masih ingat ya, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Sementara A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Kemudian kalau A pangkat N dipangkatkan M sama dengan A pangkat N kali M. A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. A per B atau A dibagi B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Sementara kalau ada pangkat negatif, A pangkat negatif N diubah menjadi pangkat positif menjadi 1 per A pangkat N dengan A tidak sama dengan 0. Untuk bilangan pecahan, pangkat pecahan, A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A dipangkatkan M. Kalau pangkatnya negatif, A pangkat negatif M per N berarti 1 per akar pangkat N dari A dipangkatkan M. Definisi dari A pangkat 0 adalah sama dengan 1 dengan A tidak sama dengan 0, dan A pangkat 1 sama dengan A. Berikutnya untuk notasi ilmiah atau bentuk baku ya. Jadi bilangan-bilangan yang dituliskan dalam bentuk notasi ilmiah itu harus mengikuti kaidah A dikali 10 pangkat N itu dengan catatan A-nya lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari 10. Jadi kisaran nilai A adalah 1 sampai 10 ya, atau lebih besar sama dengan 1 kurang dari 10 dengan N bilangan bulat. Oke, sekarang kita mulai dari tantangan yang pertama ya. Pada sebuah pabrik kertas HVS dilakukan pengemasan kertas per rem. 1 rem 500 lembar. Jumlah pesanan yang harus dipenuhi pabrik tersebut tiap harinya adalah 30 karton box ya. Satu hari 30 karton box, di mana masing-masing karton box itu berisi 30 rem kertas. Yang ditanyakan adalah berapa rem kertaskah HVS yang harus diproduksi dalam 1 bulan, di mana 1 bulannya 30 hari ya. Anggap aja jumlah kertas yang diproduksi itu kita simbolkan dengan JK ya. Satuannya dalam satuan rem. Maka jumlah kertasnya berarti banyaknya hari dikalikan 1 hari itu 30 karton, di dalam 1 karton 30 rem. Jadi karena kita mintanya dalam satuan rem berarti berhenti pada rem. Nanti kalau diminta produksinya dalam lembar berarti gimana? Dikalikan berapa? Ya, dikalikan lagi 500 ya. Berarti kita cukup sampai rem saja ya. 30 kali 30 kali 30 rem berarti 30 pangkat 3 atau 27.000 rem. Bisa dipahami ya? Oke, very easy. Ya, ini problemnya adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi data-data yang disampaikan dalam permasalahan ini. Oke, tantangan berikutnya, setiap tanggal 10 Budi melakukan aktivasi paket internet murah dengan kapasitas 1 GB untuk telepon selulernya. Dan masa aktifnya berlaku sampai tanggal 10 pada bulan berikutnya. Jika Budi melakukan aktivasi pada tanggal 10 Agustus 2016, berapakah kapasitas rata-rata ya tiap hari yang digunakan Budi agar tetap dapat menggunakan paket internet hingga tanggal 9 September 2016 atau dalam satu bulan ya. Kita diminta menuangkan jawaban kita dalam satuan megabyte. Nah, berarti ingat ya, dari 1 gigabyte itu ya 1 kali 10 pangkat 3 megabyte ya.
Oke, anggap aja kapasitas rata-rata tiap hari kita simbolkan dengan KRH, ya, kapasitas rata-rata harian. Jadi KRH itu karena satu yang dipesan itu 1 GB, berarti 1 GB dibagi 30 hari. 1 GB sama dengan 10 pangkat 3 MB dibagi 30, berarti 10 pangkat 3 itu 1000 per 30 MB per hari atau 100 per 3 MB per hari. Oke, very easy. Lanjut ya. Tantangan berikutnya. Setiap kantong darah yang didonasikan oleh pendonor kepada Palang Merah Indonesia atau PMI berisi 0,5 liter darah. Jadi satu kantong itu ada 0,5 liter darah, di mana konversi satuannya nanti 1 mm kubik sama dengan 10 pangkat min 3 ml, ya. Karena liter itu sebanding nanti dengan desimeter kubik, ya. Oke. Jika setiap 1 mm kubik darah mengandung 3 kali 10⁴ sel darah putih, berapa jumlah sel darah putih dalam kantong, ya. Jadi satu kantong tadi 0,5 liter. Sementara yang B, jika setiap 1 mm kubik darah mengandung 7 kali 10⁻⁶ sel darah merah, berapa jumlah sel darah merah dalam satu kantong darah tersebut. Tuliskan dalam jawabanmu dalam perpangkatan paling sederhana, ya. Sekarang perhatikan konversi satuannya. 1 mm kubik sama dengan 10 pangkat min 3 ml. Jadi kalau kedua ruas dikalikan 10 pangkat 3, berarti nanti mililiternya dapat 1, mm kubiknya dapat 10 pangkat 3. Ya, berarti 1 ml itu dapat 10 pangkat 3 mm kubik. Oke, anggap aja jumlah sel darah putih yang dicari itu JSP, jumlah sel darah merah kita simbolkan JSM. Berarti yang A JSP, jumlah dalam satu kantong 0,5 liter, liter ubah menjadi mililiter, berarti kali 10 pangkat 3. Kemudian mililiter diubah ke 10 mm kubik, berarti kali 10 pangkat 3, ingat yang warna kuning di atas. Kemudian dalam 1 mm kubik itu ada 3 kali 10 pangkat 4 sel darah putih, ya. Berarti 3 kali 10 pangkat 4. Nah, sekarang sudah satuannya tinggal kita kalikan, ya. 0,5 kali 3 berarti 1,5, 10 pangkat. Nah, kalau dipangkatkan berarti pangkatnya dijumlahkan 3 tambah 3 tambah 4. Jadinya 1,5 kali 10 pangkat 10 sel darah putih. Nah, cukup banyak, ya. Jadi dalam 0,5 liter darah itu ada 1,5 kali 10 pangkat 10 sel darah putih. Oke, yang B. Untuk sel darah merah berarti dengan cara yang sama, 0,5 liter, liter diubah ke mililiter berarti 10 pangkat 3, mililiter diubah ke milimeter kubik kali 10 pangkat 3. Kemudian dalam 1 mm kubik ada 7 kali 10 pangkat 6 sel darah merah. Oke, sekarang dikalikan, ya, jadinya 0,5 kali 7, 3,5 kali 10, sekarang pangkatnya 3 tambah 3 tambah 6. Ya, 3,5 kali 10 pangkat 12 sel darah merah. Jadi sel darah merahnya lebih banyak daripada sel darah putih, ya. Oke. Lanjut, ya. Pak Asep memiliki kolam renang berbentuk silinder, ya, di belakang rumah. Kira-kira seperti apa bentuknya? Ya, seperti sumur gitu, ya. Tapi dia diameternya 14,3 meter. Kemudian kedalamannya 150 akar 2 cm. Apabila Pak Asep ingin mengisi kolam tersebut sampai penuh, berapa liter air yang dibutuhkan Pak Asep? Nah, jadi kita sebenarnya diminta untuk menghitung volume silinder dari kolam, ya, karena kolamnya berbentuk silinder, ya, berarti volume silinder. Ingat, karena yang diminta volumenya dalam liter, berarti nanti satuan cm, satuan meter kita ubah dalam satuan, ya, desimeter, karena 1 liter itu sebanding dengan 1 desimeter kubik. Jadi semua satuan ukurannya kita ubah dalam satuan desimeter. Berarti diameter ini 14 akar 3 meter diubah ke desimeter, berarti dikali 10, ya. Kalau dari cm ke meter ke desimeter berarti dibagi 10. Berarti 150 akar 2 bagi 10. Nah, kedalamannya ini atau T-nya 15 akar 2 desimeter. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke perumusan. Volume silinder itu luas alas kali tinggi. Luas alasnya berupa apa silinder itu?
Iya, berupa lingkaran ya, luas lingkaran pi r kuadrat. Pi-nya kita gunakan 22/7 kali r kuadrat. Karena yang diketahui diameter berarti nanti jari-jarinya D per 2 ya. 22/7 kali 4 akar 3 kali 10 per 2. Nah, ini jari-jarinya. Jadi diameter dibagi 2, pangkat 2 kali 15 akar 2. Perpangkatannya kita urai ya, 14 akar 3 kali 10 per 2 kali 14 akar 3 kali 10 per 2 kali 15 akar 2. Yang bisa disederhanakan ya ini 14 dibagi 7 dibagi 2 ya, dapat 1. Kemudian 14 dibagi 2 ini dapat 7. Nah, sekarang kita bentuk ke perpangkatan. 22 itu 2 kali 11 akar 3 kali akar 3. Ini ada akar 3, ini ada akar 3 berarti 3. Ini masih ada 7. Kemudian 10 kali 10 nanti 10 pangkat 2 dikali 15 akar 2. Jadinya 7 kali 11 kali ya 2-nya dikalikan 15 itu berarti 30 ya nanti. 10-nya ikut 10 pangkat 2, 3-nya ikut 3 kuadrat. Jadinya 7 kali 11 kali 2 pangkat setengah dari akar 2 itu ya, kali 3 pangkat 2 kali 10 pangkat 3. Oke, kita lanjut. Sebuah kapal tenaga angin seperti gambar di bawah. Ini zaman dulu mungkin ini ya. Perkirakan panjang tali layar agar menarik kapal pada sudut 45 derajat dan ketinggian layarnya 150 meter seperti pada gambar. Ini salah satu contoh soal PISA, soal standar internasional ya, tahun 2012 ya. Nah, perhatikan sekarang pada segitiga siku-siku. Segitiga itu kalau di total sudutnya berapa? Iya, kalau segitiga total sudutnya 180, sudah ada 90, ada 45, berarti ini 135 untuk 180 berarti kurang berapa? Iya, kurang 45 ya. Berarti ini sudutnya adalah, ya ini tadi identifikasi ada sudut 45, ketinggian 150 yang ditanyakan L. Ya, berarti ini sudutnya 45. Ingat, kalau sudutnya sama-sama 45, nah, otomatis ini dan ini sisi ini pasti sama ya panjangnya. Ini segitiga siku-siku sama kaki. Masih ingat ya sifat dari segitiga siku-siku sama kaki. Jadi salah satu sudutnya siku-siku, dua sudut yang lain sama yaitu 45 derajat. Karena siku-siku sama kaki berarti yang ini 150, yang ini juga harus 150. Nah, sekarang untuk mendapatkan panjang tali L gimana caranya? Iya, sifat dari segitiga siku-siku berarti menggunakan Pitagoras ya. Nanti L kuadrat sama dengan, jadi L-nya sisi miringnya. Sisi miringnya ini L kuadrat ya sama dengan 150 kuadrat tambah 150 kuadrat, berarti L kuadrat sama dengan 2 kali 150 kuadrat, L-nya akar 2 kali 150 kuadrat. 150 akar 2 meter ya. Cukup lumayan ya soal PISA 2012. Oke, tantangan berikutnya, hikmah membeli flash disk berkapasitas 16 GB yang dapat digunakan 95%. Berapa byte kapasitas flash disk yang bisa digunakan? Kalau di soal sebelumnya tadi satuannya megabyte. Kalau ini satuannya yang diminta dalam satuan byte ya. Oke, anggap aja kapasitas dari flash disk itu kita singkat KF. Kemudian yang ditanyakan berapa kapasitas flash disk, ini kita singkat KF, tapi kita beri simbol G karena yang digunakan tidak seluruhnya, atau KFG, kapasitas flash disk yang bisa digunakan. Ingat, 1 GB sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 MB ya. 1 MB berarti 1 kali 10 pangkat 3 KB. 1 KB sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 byte. Nah, berarti 1 GB itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 mega. Mega diubah ke kilo, kilo diubah ke byte. Berarti 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3. Berarti 10 pangkat 3 tambah 3 tambah 3 pangkatnya. Ya, 1 GB itu nilainya sama dengan 1 kali 10 pangkat 9 bytes ya. Oke, sekarang yang ditanyakan adalah KFG atau kapasitas flash disk yang bisa digunakan, karena yang bisa digunakan hanya 95% dari kapasitas yang diberikan. Berarti 95% kali 10 pangkat, nah 95% kali KFK nya 16 GB. Persen itu berarti per 100 atau kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, per 100 berarti 10 pangkat min 2. Berarti 95 dikali 16 1520. 10 pangkat min 2 GB itu 10 pangkat 9.
Kita ubah 1520 1,52 berarti 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat 9. Jadinya 1,520 kali 10 pangkat 3 dikurangi 2 ditambah 9. Ya, dalam bentuk baku berarti 1,520 kali 10 pangkat 10 byte ya. Oke. Ya, berikutnya adalah massa planet Jupiter adalah 1,9 kali 10 pangkat 22 kg. Bayangkan ya, cukup besar massanya. Sedangkan massa planet Bumi adalah 30%-nya dari Jupiter. Berapa massa planet Bumi? Ya, ini kita diarahkan untuk menuliskan dalam bentuk baku atau notasi ilmiah ya. Datanya 1,9 kali 10 pangkat 22 kg massa Jupiter. 30% dari itu adalah massa planet Bumi ya. Anggap aja yang ditanyakan ini berapa massa planet Bumi, anggap aja massa Jupiter itu mj, massa Bumi mb, yang ditanyakan adalah mb. Berarti mb 30% kali mj, 30% berarti 30 kali 10 pangkat min 2, mj nya 1,9 kali 10 pangkat 22 ya, kilogram nanti ya. 30 kali 1,9 itu 5,7 kali ya 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat 22 dikurangi 2 20 ya, 5,7 kali 10 pangkat 20 kilogram ya. Jadi massa Bumi itu segitu ya notasinya. Ingat notasi ilmiah A nya adalah antara 1 sampai 10 dan ini sudah dipenuhi ya, 5,7. Oke. Budi sedang melakukan percobaan di laboratorium dengan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 1000 kali lebih besar dari ukuran sebenarnya. Bakteri yang diamati diameternya 5 kali 10 pangkat 5 mm. Berapa diameter bakteri tersebut dalam sentimeter? Nah, kita juga diberi tantangan dalam satuan ukuran ya. Tuliskan dalam notasi ilmiah. Ini 1000 kali, ini diameternya. Yang ditanyakan diameter yang terlihat. Ingat berarti 1 mm itu 1 kali 10 pangkat min 1 cm atau dibagi 10 ya. Oke. Diameter bakteri berarti 5 kali 10 pangkat min 5 mm dikalikan 1000 ya. Dilihat di mikroskop diperbesar 1000 kalinya. 1000 itu berarti 10 pangkat 3 mm itu 10 pangkat min 1 cm ya. Oke, jadinya 5 kali 10 pangkat min 5 min 1 plus 3 pangkatnya 5 kali 10 pangkat min 3 cm. Oke, kita cukupkan mengkaji, menalar, dan berlatih kita pada kanal bilangan berpangkat bagian yang kedua. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik dan semakin terampil. Oke, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video kanal berikutnya. Tetap semangat. Mathematics is very easy. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.